أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat Islam. Kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang Islam. Ini nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita. Karena nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam. Ketika orang dia tidak masuk ke dalam agama Islam, dia tetap dengan agamanya, apakah Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu atau yang lainnya, dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Kemudian dia mati dalam keadaan dia kafir, maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tempat tinggal mereka di neraka dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Makanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala diberikan hidayah di atas Islam. Nikmat ini lebih nikmat dari semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam. Sebab orang-orang kafir yang mereka mati dalam keadaan kafir, Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa mereka berusaha ingin menebus dengan sepenuh bumi emas supaya mereka bisa keluar dari api neraka, tapi nggak bisa. Mereka ingin keluar dari api neraka, nggak bisa. Seperti Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran di ayat 91. Allah sebutkan juga dalam surah Al-Maidah di ayat 36, ayat 37, Allah menyebutkan yuriduna yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Mereka ingin keluar dari api neraka, tapi nggak bisa keluar. Dan bagi mereka azab yang kekal. Jadi orang kafir yang mati dalam keadaan kafir itu tempat tinggalnya menurut Allah dalam Al-Quran, tempat tinggalnya di mana? Dalam neraka. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Kekal.
dan mereka ingin menebus dengan sepenuh bumi emas. Artinya bukan satu rumah emas, bukan satu kampung, bukan satu desa, sepenuh bumi emas untuk bisa keluar dari api neraka. Tapi nggak bisa, dan tidak akan bisa keluar dari api neraka selama-lamanya. Mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Hidup di dunia ini, kita hidup paling lama 60-70 tahun, sedikit yang lebih daripada itu. Tapi di neraka jutaan tahun. Makanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala diberikan nikmat Islam. Nikmat yang paling besar, nikmat Islam. Dan ini wajib kita syukuri. Maka orang Islam itu adalah orang yang sukses, orang yang bahagia, orang yang menang, selama dia bersyukur dengan nikmat itu. Kurang dekat. Jadi orang Islam bersyukur kepada Allah dengan nikmat Islam, karena dia dengan Islam itu adalah orang yang paling bahagia dengan Islamnya. Kalau betul-betul dia mengimani, dia pahami agama ini dan dia amalkan oleh dia, maka dia adalah orang yang bahagia. Soal masalah rezeki, kalau rezeki yang diberikan itu cukup, meskipun hanya sedikit, dia adalah orang yang bahagia. Maka Nabi bersabda dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata." Sungguh bahagia, sungguh sukses, sungguh beruntung siapa? Orang Islam. Wa ruziqa kafafan, diberikan rezeki yang cukup, artinya pas-pasan diberikan rezeki oleh Allah. Sedikit diberikan rezeki, tapi dia bersyukur kepada Allah. Wa qanna'ahu Allah bima ata, Allah memberikan kepada dia puas dengan rezeki yang Allah berikan. Hadis ini sahih, riwayat Muslim. Artinya Nabi SAW menyebutkan di sini, orang Islam itu orang yang bahagia, orang Islam itu orang yang menang, orang Islam itu orang yang sukses. Meskipun dia diberikan rezeki sedikit, tapi dia bersyukur kepada Allah dan dia puas dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia. Makanya kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat Islam ini. Seandainya ada orang-orang yang diberikan oleh Allah sedikit musibah, dia wajib untuk sabar. Wajib. Orang yang beriman itu hidup antara dua, antara syukur dan sabar. Orang beriman itu hidup di antara dua ibadah, syukur dan sabar. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda SAW, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabara wa kana khairan lah." Kata Nabi SAW, sungguh sangat mengherankan kehidupan seorang mukmin. Semua urusannya baik, semua urusan orang mukmin baik, dan yang demikian tidak ada melainkan hanya pada orang mukmin saja. Jika Allah Ta'ala memberikan kenikmatan kepada dia, dikasih hal-hal yang menyenangkan, dia bersyukur kepada Allah dan itu baik buat dia. Dan apabila dia diberikan oleh Allah cobaan, ujian, musibah, dia bersabar dan itu baik buat dia. Hadis ini sahih, riwayat Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu an. Artinya Nabi menyebutkan, sungguh mengherankan kehidupan seorang mukmin, semua urusannya baik, semuanya baik.
Apabila dia mendapatkan kegembiraan, kesenangan, dia bersyukur dan itu baik buat dia. Apabila dia mendapatkan cobaan, ujian, penyakit, petaka dan yang lainnya, dia bersabar dan itu baik buat dia. Syukur baik buat seorang mukmin, karena syukur ini wajib kita untuk bersyukur kepada Allah. Wajib. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa, kata beliau, ra'su syukri at-tauhidu. Pokok atau pangkal syukur itu mentauhidkan Allah. Pokok syukur mentauhidkan Allah. Jadi kalau orang itu dikatakan dia bersyukur kepada Allah apabila dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak boleh berbuat syirik kepada Allah. Harus dia bagaimana mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Ini orang yang bersyukur. Makanya orang-orang yang berbuat syirik adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Karena semua nikmat ini Allah berikan untuk manusia semuanya. Semua nikmat. Dan tidak terhitung nikmat itu. Dan ayat-ayatnya tadi pagi sudah saya bawakan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu menghitung nikmat Allah, nggak akan bisa terhitung nikmat itu. Sangat banyak nikmat Allah. Makanya pokoknya syukur kepada Allah, mentauhidkan Allah Ta'ala. Makanya para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Syukur artinya melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Ketaatan yang paling besar, ketaatan yang paling tinggi, yaitu tauhid kepada Allah Ta'ala. Setelah itu melaksanakan sholat yang 5 waktu, berbuat baik pada orang tua, dan yang lainnya. Ini syukur. Makanya ketika orang mendapatkan rezeki yang meskipun dia sedikit tapi dia ibadah kepada Allah, itu pasti rezekinya barokah dan pasti akan ditambah oleh Allah. Dengan syarat dia apa? Dia syukur dengan nikmat itu. Makanya Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, surah 14 ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kamu syukur, maka aku akan tambah nikmatku kepadamu. Kalau kamu kufur, azabku sangat pedih. Orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat maksiat, yang paling besar dari dosa maksiat, syirik. Orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat maksiat, pada hakikatnya mereka tidak apa? Tidak bersyukur kepada Allah. Ketika tidak bersyukur kepada Allah, Allah turunkan apa? Azab. Karena mereka berbuat dosa dan maksiat, diturunkan oleh Allah azab dengan sebab mereka tidak syukur kepada Allah Ta'ala. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Tauhid. Kemudian ibadah yang kedua sabar. Nanti saya akan jelaskan, ini masih muqaddimah. Ibadah yang kedua sabar. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar itu ada 3. Sabar itu ada 3. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan, ujian, musibah. Jadi sabar kata para ulama ada 3. Yang pertama, sabar dalam apa? Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam apa? Dalam menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat harus sabar. Kadang-kadang orang sudah taubat, sudah kembali kepada Allah, kadang-kadang dia ingin lagi berbuat maksiat. Dia harus sabar. Dia harus menahan hawa nafsunya, jangan sampai dia berbuat dosa dan maksiat lagi. Yang ketiga, yaitu sabar dalam
menghadapi cobaan ujian yang pahit. Cobaan ujian pasti akan ada. Namanya hidup seorang mukmin mesti dapat cobaan dan ujian, pasti, nggak mungkin tidak, pasti gitu. Tapi dia wajib sabar. Makanya ketika datang cobaan ujian itu mesti akan menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamal jazaa ma'idhamil bala wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya besarnya ganjaran, besarnya pahala tergantung besarnya cobaan dan ujian. Sesungguhnya Allah, apabila Allah SWT mencintai satu kaum, Allah akan menguji mereka, memberikan cobaan, ujian. Faman radiya falahu ridha, barang siapa yang redha maka Allah akan redha kepadanya. Wa man sakhita falahu sakhat, barang siapa yang murka, tidak redha, bagi dia juga kemurkaan Allah SWT. Makanya orang yang beriman, dia harus syukur atas semua nikmat, dan dia harus sabar terhadap cobaan dan ujian. Bahkan ada seorang ulama mengatakan al-masaibu ni'mah. Ada seorang ulama mengatakan al-masaibu ni'mah, musibah itu nikmat. Karena apa? Dengan musibah, kalau orang itu dia sabar, dia redho dengan cobaan, ujian dan musibah itu, yang pertama akan menghapuskan dosa dia. Yang kedua, dia akan mendapatkan ganjaran dan pahala. Yang ketiga, Allah akan angkat derajatnya. Dan yang keempat, Allah akan masukkan dia ke dalam sorga. Cobaan ujian itu akan menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Cobaan dan ujian itu akan mendatangkan pahala dan ganjaran bagi orang itu. Cobaan ujian itu akan mengangkat derajatnya seseorang, dan cobaan ujian itu akan membawa seorang ke dalam sorga. Makanya seorang mukmin dia wajib apa? Bersabar. Jadi seorang mukmin dalam hidup ini ada dua keadaan, syukur dan sabar. Syukur atas semua nikmat. Antara syukur dan sabar, lebih banyak mana? Antara syukur, maksud saya antara nikmat dengan musibah, lebih banyak mana? Nikmat. Antara nikmat dengan musibah, dengan cobaan, ujian, lebih banyak nikmat. Dari mulai kita lahir sampai dewasa sekarang ini, semua nikmat nggak bisa kita hitung. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lisan, nikmat hidung, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat kita mendapatkan udara, oksigen, nikmat air, nikmat segala macam, sudah tumbuh-tumbuhan, makanan segala macam, nggak bisa dihitung sudah nikmat itu. Tapi cobaan ujian sementara Allah kasih, sementara aja. Nggak mungkin orang terus dapat cobaan ujian, nggak mungkin, tidak mungkin. Sementara aja dikasih. Apakah sepekan, sebulan, setahun, setelah itu diberikan nikmat lagi oleh Allah Ta'ala. Artinya cobaan ujian kita belum seberapa dibandingkan dengan cobaannya, ujiannya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ada yang dikasih penyakit di antara kita, tapi belum sebanding dengan penyakit yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Nabi Ayyub sabar kurang lebih sampai 18 tahun. Ayyub, maka dikatakan sabar Ayyub. Kita harus sabar. Jadi syukur dan sabar. Sampai sini jelas? Jelas ya? Ketika dapat kenikmatan kita bersyukur. Dengan apa kita bersyukur? Dengan pesta, makan-makan, atau dengan apa bersyukurnya? Bersyukur dengan apa?
Kan kalau di Indonesia kalau orang bersyukur artinya syukuran, makan-makan. Iya tidak? Syukur artinya apa? Syukur artinya apa? Melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Ingat itu, catat itu. Syukur artinya melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu namanya syukur. Sekarang ada orang dapat uang banyak, dapat rezeki. Dia undang orang-orang makan, tapi dia tidak sholat. Termasuk orang bersyukur apa tidak dia? Bersyukur atau tidak? Tidak bersyukur. Enggak sholat. Ini tiang agama. Syukurnya dia dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Seperti apa? Seperti dia sholat, dia puasa, kalau dapat rezeki dia keluarkan zakatnya, dia sedekah, dia menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umroh, dia membantu saudara dan sanak familinya. Tapi sholatnya nggak tinggal dia, sebagai bentuk syukur dia kepada Allah. Dan yang paling penting lagi dari semua ketaatan-ketaatan yang paling tinggi, yang paling besar, yang merupakan pangkalnya syukur, pokoknya syukur apa? Tadi tauhid kepada Allah. Antum ingat itu, catat ya, bahwa yang paling besar bentuk syukur kita kepada Allah mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kita wajib beribadahnya kepada Allah karena Allah yang menciptakan semua langit dan bumi. Allah yang memberikan semua kepada kita ini. Nggak ada yang berkuasa di langit dan di bumi kecuali hanya Allah saja. Allah yang menciptakan, Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Razik, Allah Malik, Allah Mudabbir, Muhyi, Mumit, dan yang lainnya. Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Nggak ada pencipta kecuali satu, hanya Allah SWT. Yang memberikan rezeki kepada semua alam semesta ini Allah. Allah yang menciptakan makhluk yang besar maupun makhluk yang kecil, apapun Allah yang, gunung-gunung, lautan, semuanya Allah ciptakan. Semua isinya, yang ada langit dan di bumi, semua isinya Allah yang menciptakan. Enggak ada seorang pun yang bisa menciptakan kecuali yang satu, Allah. Kemudian Allah juga yang memberikan rezeki kepada mereka. Enggak ada satupun manusia atau binatang yang mati melainkan rezekinya Allah sudah berikan semuanya dan jatah rezekinya habis. Jadi kalau sudah jatah rezekinya habis baru dia mati. Kalau belum terus diberikan rezeki. Dan Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk ini, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Allah yang memberikan rezeki kepada seluruhnya, semuanya. Dan nggak ada yang berkurang di tangannya Allah. Allah berikan kepada seluruh manusia di muka bumi ini, semua jin, semua binatang, semua orang muslim dan kafir, semuanya dikasih rezeki sama Allah, semuanya. Termasuk orang kafir dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala, semuanya. Allah yang berikan, gak ada yang lain. Allah juga yang mengatur alam semesta ini. Semuanya alam semesta Allah yang ngatur. Gak ada yang ngatur kecuali Allah. Adanya panas, adanya hujan, ada siang, ada malam, ada matahari, ada bintang, bergantinya musim, bergantinya hari, itu semua Allah yang ngatur. Adanya angin, adanya hujan, termasuk adanya gempa, adanya tsunami, semua Allah yang atur semuanya. Nggak ada satupun yang ngatur kecuali yang satu. Satu aja, Allah aja yang ngatur. Dalam Islam nggak ada penguasa yang lain, ada dewa laut, dewa gunung, dewa, nggak ada dalam Islam. Yang ada satu yang ngatur alam semesta, hanya Allah SWT, Rabbul Alamin. Allah Maha Besar. Semua langit dan semua bumi digenggam di tangannya Allah. Sampai Allah mengatakan, Yauma natwis sama'a qatayyi sijil kutub. Kama bada'na awal khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Pada hari yang kami gulung langit, kata Allah, dengan tangannya Allah digulung. Seperti orang menggulung kertas. Langit ini yang 7 yang besar ini digulung di tangannya Allah. Sebagaimana kami pertama kali menciptakan, dan demikianlah kami berbuat, kata Allah Ta'ala.
Jadi semuanya Allah yang mengatur. Kita wajib mentauhidkan Allah karena agama Islam agama tauhid. Allah yang mengatur alam semesta. Allah juga yang menghidupkan, mematikan. Semua yang ada di langit, di bumi, Allah yang ngatur. Dan berjalan semuanya dengan kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Wajib kita meyakini demikian sebagai orang yang beriman. Wajib kita meyakini. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Kita harus mengimani itu. Semua Allah yang ngatur semuanya, yang terjadi ini. Semua aturannya aturan Allah SWT, bukan aturan manusia. Ada kok terjadi tsunami di sini, yang lain enggak. Kok terjadi gempa di sini, yang lain tidak. Kok di sini hancur, yang lain tidak. Kok di sini selamat, yang lain tidak. Ini semua Allah yang atur. Dan Allah yang Maha Tahu. Tentu ada sebab yang bisa kita lihat, ada sebab dan hikmahnya. Jelas sebab terjadinya musibah, malapetaka, bencana enggak lepas dari perbuatan dosa dan maksiat manusia. Dosa dan maksiat yang membuat rusak tatanan alam ini manusia. Semuanya manusia yang bisa rusak. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah, telah tampak kerusakan di darat dan lautan dengan sebab tangan-tangan manusia, perbuatan dosa manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Allah akan merasakan kepada mereka dengan sebab perbuatan dosa mereka. Sebagian, kata Allah. Artinya Allah akan rasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan dosa mereka. Agar mereka apa? La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali. Kemudian Allah sebutkan lagi di ayat lanjutannya di surah Ar-Rum ayat 41 ayat 42. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Kata Allah, hendaklah kamu berjalan di muka bumi, lihatlah akibat orang-orang yang sebelumnya yang berbuat dosa dan maksiat. Kata Allah, terjadi kerusakan di daratan, lautan dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat manusia. Yang paling besar, kata Allah, kana aktsaruhum musyrikin. Kata Allah, yang paling besar mereka berbuat apa? Syirik. Kata Allah, syirik. Mereka tidak mentauhidkan Allah. Agama Islam agama tauhid, tapi yang melakukan kesyirikan yang terbanyak kaum muslimin yang ngaku Islam, KTP-nya Islam, melakukan kesyirikan mereka. Jadi Allah sebutkan di surah Ar-Rum surah 30 ayat 41 42. Jadi Allah mengatakan kerusakan semua terjadi dengan sebab apa? Dosa manusia. Allah rasakan kepada mereka perbuatan mereka itu sebagian aja. Kalau semua dosa manusia itu Allah rasakan kepada mereka, hancur semua alam semesta ini. Karena dosa manusia nggak kehitung dosa manusia, banyak lakukan, dan hampir semua dosa dilakukan oleh manusia. Sekarang kita lihat, ada nggak di sini orang berbuat syirik? Ada nggak? Ada banyak. Ya, yang nggak sholat banyak, yang nggak puasa banyak, yang durhaka pada orang tua banyak, yang berjudi banyak, yang minum khamr banyak, yang narkoba banyak, yang terbuka auratnya banyak juga perempuan nggak pakai jilbab. Ini dosa. Kemudian yang tipu menipu, yang bohong dan segala macam banyak. Kalau semua dosa diberikan azab oleh Allah, hancur semua. Karena semua dosa dilakukan. Tapi Allah sebutkan liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Allah rasakan dari sebagian aja yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Jadi Allah berikan musibah itu sedikit supaya manusia apa? Bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Melaksanakan sholat, berbuat baik pada orang tua dan segala macam amal-amal sholat lakukan ya. Makanya ini harus kita perhatikan kepada bapak
Ibu dan seluruh yang hadir, bahwa agama Islam ini agama tauhid. Tauhid. Kita harus memahami tentang tauhid. Karena Allah yang menciptakan semuanya ini. Bukan hanya pengakuan Allah yang menciptakan, Allah mengatur alam semesta, Allah yang memberikan rezeki, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Tapi kemudian dia nggak ibadah kepada Allah. Makanya Allah menyebutkan tentang tauhid ini di awal-awal di surah Al-Baqarah. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahkan kepada Allah. Wahai manusia, semua manusia beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Jadi Allah yang menciptakan semuanya ini. Mestinya ibadah kepada Allah. Dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa kita sebagai orang Islam, kita wajib tahu tentang agama kita. Agama kita ini agama Islam. Agama Islam, agama tauhid. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Enggak ada manfaat Islam tanpa tauhid. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi. Allah mengutus para rasul alaihi wassalatu wassalam untuk mendakwakan dakwah tauhid ini. Allah mengutus para nabi, para rasul. Setiap umat, setiap kaum mesti ada rasulnya. Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat melainkan ada pengancamnya. Semua nabi, semua rasul itu dakwahnya semuanya tentang tauhid dan menjauhkan syirik. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya ani'budullah, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah saja. Wajtanibut tagut, jauhkan tagut, tinggalkan tagut. Tagut itu apa-apa yang disembah selain Allah. Di antara mereka kata Allah ada yang dapat hidayah, di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi Allah menyebutkan dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 36 bahwa setiap umat mesti ada rasul. Setiap umat mesti ada rasul. Setiap rasul dakwanya dakwah tauhid. Setiap rasul mesti dakwanya dakwah tauhid. Mengajak orang beribadah hanya kepada Allah. Makanya Allah mengutus rasul yang pertama ke muka bumi ini, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah. Setelah Nabi mengatakan, "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, beribadahkan kepada Allah, enggak ada Tuhan yang lain kecuali hanya Allah. Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kepada kalian azab yang sangat besar nanti di hari kiamat. Artinya rasul-rasul, semuanya rasul mendakwakan dakwah tauhid agar umat ini beribadah hanya kepada Allah, mengesahkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Karena aku takut kepada kalian, Allah akan mengadab kalian di hari kiamat nanti. Ketika orang tidak mentauhidkan Allah, akan diadab oleh Allah. Makanya kita harus pahami bahwa agama Islam agama tauhid. Makanya Allah menciptakan kita untuk ibadah. Yang dimaksud dengan ibadah tauhid. Dengan kita mentauhidkan Allah, rezeki pasti dikasih oleh Allah. Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat
surah 51 ayat 56 sampai 58. Surah Az-Zariyat surah 51 ayat 56 sampai ayat 58. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah SWT, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Aku nggak minta rezeki dari mereka, dan aku nggak minta makan dari mereka. Sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki, dan Allah yang maha pemberi rezeki. Allah yang maha kuat, Allah yang maha kokoh. Allah yang maha memberi rezeki, Allah yang maha kuat, dan Allah yang maha kokoh. Razzaq, Allah maha razzaq. Razzaq itu artinya terus menerus memberikan rezeki, nggak pernah berhenti. Dzul quwwatil matin, yang maha kuat, yang maha kokoh, Allah SWT. Makanya kita disuruh untuk beribadah kepada Allah. Bukan berarti Allah butuh, tidak. Kata Allah, aku nggak butuh rezeki dari mereka, aku nggak minta makan. Allah yang memberikan rezeki pada makhluk ini. Jadi kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, artinya mentauhidkan Allah. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Tidak ada ibadah tanpa tauhid, dan tidak ada Islam tanpa tauhid. Agama Islam, agama tauhid. Ibadah adalah tauhid kepada Allah Ta'ala. Makanya kita harus berusaha bagaimana kita beribadah kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, bernadar hanya karena Allah, menyembelih hanya karena Allah dan menurut syariat Allah, dan seluruhnya seperti itu. Kita lakukan semuanya semata-mata karena Allah. Ini namanya tauhid. Kita takut hanya kepada Allah, kita mengharap hanya kepada Allah. Nggak boleh kita mengharap dari manusia, dan nggak boleh minta-minta kepada manusia. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda kepada sahabat Ibnu Abbas. Kata Nabi kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billahi." Apabila engkau minta, mintalah hanya kepada Allah. Apabila engkau minta tolong hanya kepada Allah. Jangan minta-minta kepada manusia. Nggak boleh dalam Islam. Karena apa? Minta-minta itu merusak tauhid. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, orang yang minta-minta kepada manusia, yang pertama rusak tauhidnya dia. Tauhid apa? Rububiyah, rusak tauhidnya. Yang dimaksud tauhid rububiyah artinya Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki. Kalau dia sebagai orang Islam mesti yakin Allah pasti berikan rezeki, jangan minta-minta kepada manusia. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini masih remaja, masih belasan tahun umurnya. Kata Nabi, kalau engkau minta kepada Allah, kalau minta tolong kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta kepada Allah, apabila engkau minta tolong kepada Allah. Jadi orang yang minta-minta, yang pertama rusak tauhidnya. Tauhid apa? Tauhid rububiyah. Dia wajib mengimani Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Enggak ada satupun makhluk melainkan Allah berikan rezeki, siapa aja. Atau orang tinggal di gunung, tinggal di tengah lautan, dia tetap Allah berikan rezekinya. Pasti. Karena Allah sebutkan demikian dalam Al-Quran. Orang yang minta-minta, yang kedua merusak dirinya. Dengan dia minta-minta, rusak dirinya dia. Artinya dia tidak punya rasa malu minta-minta pada manusia. Makanya orang yang minta-minta kepada manusia di hari kiamat nggak ada mukanya, nggak ada dagingnya, tengkorak aja datang nanti di hari kiamat. Orang yang suka minta-minta manusia itu akan hilang tuh
dagingnya, yang ada hanya tengkorak aja dia, karena dia tidak punya rasa malu. Yang ketiga, minta-minta itu merusak orang lain. Orang lain terganggu kan, dengan dia minta terganggu, dia tidak nyaman. Orang datang ke rumahnya, ketok-ketok pintu, minta-minta, dia nggak nyaman, dia terganggu. Dan seandainya pun diberikan, dia nggak ikhlas. Makanya kita minta hanya kepada Allah Taala. Kalau ada yang kasih ya kita terima. Yang penting kita nggak minta dalam hidup ini. Tapi ada yang berikan kepada kita terima. Dan jangan kita berharap sesuatu pada manusia, kita berharap hanya kepada Allah. Ini bentuk tauhid kita kepada Allah Taala. Itu harus kita ingat itu. Kita takut hanya kepada Allah, nggak takut kepada kubur-kubur, tidak. Tidak takut kepada jin segala macam, tidak, takut kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan seluruh makhluk, kita yang takut kepada Allah Taala. Kita nggak takut hidup kita nanti bakal susah miskin, nggak usah takut. Allah yang menjamin rezeki kita. Ini tauhid kita kepada Allah kita harus tumbuhkan. Makanya nanti Bapak Ibu dan seluruh kaum muslimin dan muslimat harus terus belajar agama Islam ini. Karena banyak kaum muslimin nggak tahu tentang agama Islam. Banyak orang Islam yang masih datang ke kubur-kubur, minta-minta ke kubur-kubur. Ada apa tidak itu? Banyak. Kubur wali, kubur kiai, kubur habib, kubur ini, wali songo, datang orang berbondong-bondong. Ini syirik. Gak boleh, bertentangan dengan agama Islam. Agama Islam agama tauhid. Ini perbuatan syirik. Gak boleh. Kepada yang hidup aja kita gak boleh minta-minta, apalagi kepada yang mati. Yang mati bisa mengabulkan doa gak? Tidak. Yang mati bisa memberikan sesuatu atau tidak? Tidak, nggak akan bisa. Hatta dia para sahabat, hatta dia para ulama, hatta dia wali, hatta nabi, nggak bisa memberikan sesuatu. Orang mati nggak bisa memberikan apa-apa. Yang bisa memberikan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kaum muslimin yang masih berbuat apa? Syirik. Nggak boleh ini. Nggak boleh datang ke kubur minta-minta, hukumnya haram dalam Islam dan syirkun akbar, syirik yang paling besar. Makanya orang yang berbuat syirik, dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Lawannya tauhid apa? Syirik. Agama Islam agama tauhid. Perbuatan ini bertentangan agama Islam. Tapi masih banyak kaum muslimin yang berbuat syirik. Jadi perbuatan syirik ini merusak semuanya, merusak alam semesta, merusak pribadi, merusak masyarakat. Dan syirik itu mendatangkan apa? Azab dari Allah. Bapak Ibu sudah tahu, di antara sebab datangnya petaka, tsunami, di antaranya apa? Di antaranya apa sebabnya? Syirik. Jelas syirik. Orang adakan pesta kesyirikan, sehingga Allah datangkan azab. Makanya kita wajib bertaubat atas semua dosa itu. Dan masih banyak juga orang yang berbuat kesyirikan yang lain, datang ke dukun-dukun, nanya tentang nasibnya supaya dimudahkan jodohnya, yang lain. Ini syirik. Datang ke kuburan syirik, datang ke dukun juga syirik. Orang pintar, paranormal, syirik, ini nggak boleh. Orang yang datang ke dukun, ke orang pintar, paranormal, sholatnya nggak akan diterima berapa hari? 40 malam nggak diterima sholatnya. Orang datang ke dukun-dukun nggak boleh. Atau dia memelihara jimat-jimat, keris-keris, atau pusaka, barang pusaka sakti dicuci dengan kembang, nggak boleh dalam Islam. Syirik ini nggak ada dalam Islam. Nggak ada bahwa itu mendatangkan manfaat, menolak bahaya, tidak ada. Yang bisa mendatangkan manfaat hanya Allah, yang bisa menolak bahaya hanya Allah. Ini tauhid kepada Allah. Perbuatan keyakinan kita bahwa benda-benda itu, apakah batu cincin, keris, jimat, mendatangkan manfaat, ini syirik, nggak boleh. Maka Nabi bersabda SAW, inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jimat-jimat,
tangkal-tangkal syirik, kata Nabi. Hadis sahih Imam Abu Daud dan yang lainnya. Nggak boleh kita berbuat syirik karena bertentangan dengan agama Islam, agama tauhid. Kita wajib tinggalkan itu perbuatan syirik. Kepercayaan-kepercayaan masih ada dewa ini, roh itu akan kembali ke dunia, itu syirik gitu. Nggak boleh. Kita wajib tinggalkan semua itu dan harus kita beritahu masyarakat bahwa itu nggak ada manfaat sama sekali. Karena apa? Allah SWT mengancam dengan keras kepada orang berbuat syirik itu bahwa dia berbuat dosa yang paling besar dan sesat. Maka orang yang paling sesat di muka bumi menurut Al-Quran adalah orang yang berbuat syirik. Sambil satu ayat dari sekian banyak ayat. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa surah 4 di ayat 116. Surah An-Nisa surah 4 ayat 116. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Tuh, perhatikan ayat ini. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain dari syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi orang yang berbuat syirik, kata Allah apa? Kata Allah apa? Sesat. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran sesat. Makanya orang-orang berbuat syirik itu hidupnya sesat. Hidupnya tidak akan mengalami ketenangan. Beda dengan orang Islam yang bertauhid kepada Allah, hidupnya akan mengalami ketenangan, akan mengalami ketentraman, akan mengalami kebahagiaan. Dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah, akan mendapatkan rasa aman. Makanya kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, kita ini beriman kepada Allah, iman kita jangan dicampuri dengan kesyirikan. Ketika iman itu dicampuri dengan kesyirikan, maka nggak akan dapat rasa aman dan dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Jadi orang yang beriman, yang dia imannya tidak dicampuri dengan kesyirikan, murni, ikhlas kepada Allah, mengikhlaskan ibadah, mentauhidkan Allah, maka orang yang tidak mencampuri kesyirikan itu aman hidupnya dan dapat hidayah. Karena Allah berfirman di dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 di ayat 82, Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, maksudnya kesyirikan, bagi mereka rasa aman dan bagi mereka mendapatkan petunjuk. Bagi mereka rasa aman dan bagi mereka mendapatkan petunjuk. Jadi Allah sebutkan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, maka mereka mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Makanya perhatikan tuh, kepada bapak, ibu-ibu, tinggalkan kesyirikan. Kepercayaan-kepercayaan masyarakat masih banyak yang syirik. Tinggalkan. Belajar agama Islam yang benar. Agama Islam, agama tauhid, belajar sampai betul-betul kita mentauhidkan Allah. Sebab seorang itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga, dan Allah akan ampuni dosa-dosanya selama dia menjauhkan satu aja. Apa? Syirik. Syirik ini dosa besar yang paling besar, kemungkaran yang paling mungkar, maksiat yang paling maksiat. Jadi kalau orang Islam harus mentauhidkan Allah, nggak boleh berbuat syirik. Sebab kalau syirik dia berbuat, Allah nggak redo, tidak redo Allah. Makanya di dalam hadis qudsi, artinya Allah berfirman, dalam Nabi bersabda, Allah berfirman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Nabi bersabda,
SAW, Allah telah berfirman, ya bena Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku, kata Allah. Jadi Allah berfirman, wahai anak Adam, seandainya kalian semua datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, dengan syarat tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu juga, maka aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Saya ulangi, kata Allah, wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku, kepada Allah nanti di hari kiamat dengan sepenuh bumi dosa, tapi tidak berbuat syirik. Dia banyak berbuat dosa tapi gak berbuat syirik. Kata Allah, aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Ini nikmat dari Allah. Makanya jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah. Jangan sampai berbuat syirik. Jangan sampai jatuh dalam kesyirikan. Kalau dulu-dulu masih kita percaya dengan kesyirikan, percaya kepada ini, percaya kepada ini, sekarang tinggalkan. Taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Belajar Islam. Makanya Bapak Ibu dan seluruh yang hadir ini bersyukur kepada Allah dengan adanya gempa, dengan tsunami, banyak ustadz-ustadz yang datang memberikan ilmu. Iya tidak? Ini nikmat. Diberikan ilmu yang bermanfaat. Dibimbing kita untuk melakukan amal-amal soleh, nikmat. Karena nikmat yang paling nikmat, kebahagiaan yang paling bahagia orang itu dia mentauhidkan Allah. Nikmat yang paling nikmat, kebahagiaan yang paling bahagia, kebaikan manusia apabila dia diberikan ilmu yang bermanfaat dan dia melakukan amal soleh. Itu nikmat yang paling besar. Makanya kebahagiaan itu dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya bahwa wal khairu was sa'adatu was salahu munhasirun fi naw'aini fil ilmin nafi' wal amal salih. Bahwa kebaikan, kebahagiaan dan perbaikan itu terbatas pada dua. Yang pertama pada ilmu yang bermanfaat, yang kedua pada amal soleh. Makanya Bapak Ibu nanti terus mengaji lagi tentang tauhid, karena agama Islam dan agama tauhid. Belajar terus, baca buku tentang tauhid. Kemudian sibukkan diri kita dengan amal-amal soleh, maka kita akan bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan semua yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan barokahnya. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan taufik untuk melakukan amal-amal soleh. Mudah-mudahan bagi yang terkena musibah diberikan oleh ganti yang lebih baik, diberikan ganjaran, diberikan pahala, dan kepada kaum muslimin yang meninggal dunia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.